Coba kalian bayangin, kalian itu seorang animator mappa, tapi disuruh bikin anime yang menggambarkan kehidupan seorang animator mappa. Yang parahnya lagi, kalian sampai terlempar ke isekai sesaat sebelum gak ada. Ini anime atau harapan animator mappa ya? Anime yang akan gue bawakan kali ini mengisahkan tentang seorang animator muda yang terlihat tidak ditekan oleh direkturnya dan diberi kebebasan serta sering dimanja supaya sang animator bisa terus menciptakan sebuah mahakarya. Namun semua itu berubah ketika sang animator terlempar ke dalam dunia anime yang dicap gagal oleh semua orang di seluruh dunia. Bagaimanakah ceritanya? Oke lah, daripada kalian penasaran lagi sampai nyolong rambutannya Kang Dadang, mending kalian bantu gua sesimpel memencet tombol subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai aja. Zensu, episode pertama. Cerita berfokus ke seorang animator muda bernama Natsuko Hirose yang sempat membuat sebuah anime yang sangat fenomenal berkat animasinya yang sangat smooth dan konsep cerita yang sangat bagus. Saking terkenalnya anime itu, proyek baru Natsuko yang berjudul Hatsukoi First Love kini sudah ditunggu-tunggu hingga dijuluki sebagai mahakarya yang akan datang. Di tengah kejenuhan, Bu Direktur datang buat nanyain kemajuan proyek dari animator kesayangannya itu. Tentu sebagai studio yang sangat amat menyayangi pegawainya, Bu Direktur ini tidak akan mungkin memarahi animator kesayangannya meski storyboardnya masih kosong melompong kayak gitu. Sebagai anak emas yang diyakini akan bersinar saat sedang terpojok, Bu Direktur terus menghujaninya dengan berbagai macam pujian sebelum akhirnya Natsuko mengatakan ia ingin berkonsentrasi dulu. Iya, bisa kita lihat Natsuko sepertinya punya sifat apatis dan sangat dingin terhadap sekitarnya. Bahkan ketika salah seorang asisten datang meminta pendapat Natsuko seputar key visual promotion video Hatsukoi First Love-nya, gak sampai 10 detik dia memeriksa, Natsuko memintanya untuk memperbaiki semuanya. Namun ketika si asisten yang meminta instruksi apa saja yang harus diperbaiki, Natsuko mengambil kembali dokumen key visual itu untuk ia kerjakan sendiri. 全集全集せめてどういう風に修正するか指示をお願いします。じゃあ自分で書くからいいです。言われてるんですから。 Sementara itu, dua pegawai lainnya tengah membicarakan rambut Natsuko yang ternyata sengaja nggak dipotong karena itu adalah bentuk motivasinya saat sedang menggambar sebuah storyboard. Melihat waktu penayangan Hatsukoi First Love yang cuma tinggal menghitung bulan saja, jelas mereka jadi pesimis Natsuko bisa tepat waktu. Meski begitu, mereka tetap menaruh harapan padanya selaku sutradara jenius studio mereka. Sontak Natsuko pun sangat kaget mendapati sebuah tweet-tweetan yang mengabarkan kematian salah satu sutradara panutannya, yakni Tsuruyama, yang ditemukan tiada dalam kondisi keracunan makanan. Adapun salah satu karya beliau ialah sebuah anime berjudul Horobyoku no Monogatari, alias sebuah kisah tentang kebinasaan. Setelah mengambil makan siang dan kembali duduk, asisten tadi datang untuk menanyakan soal key visual tadi. Jawaban Natsuko yang terdengar sangat arogan sempat membuat salah seorang pegawai di sana emosi dan menyindir betapa sombongnya Natsuko sebagai sesama animator. Ya. Omae da yo! 一人でラーメン作ってる気になってんじゃない! Lah malah kicap, cuma dipelototin doang, NPC bikin pop mie lewat malah disalahin. Tanpa memperdulikan ucapan si Kang Ujang barusan, Natsuko memilih untuk menonton anime sambil makan. Horobyoku no Monogatari, salah satu anime yang Natsuko sukai, memiliki reputasi yang sangat buruk di antara penonton.
Bukan tanpa sebab, story anime itu terlalu mengacaukan mental dan seringkali menunjukkan cerita menyedihkan yang menewaskan beberapa karakter yang disukai oleh penonton. Waduh, kok kayaknya gue kenal ya? Gak cuma di Jepang saja, bahkan di seluruh dunia anime ini juga dianggap sampah oleh para penontonnya. 主人公の勇者ルーク・ブレイブハートが世界を終わりにする超空洞ボイドの誕生を阻止するために仲間と戦ってるんだけど Di tengah Natsuko yang masih makan sembari memikirkan aktor yang cocok untuk live action Horobyoku no Monogatari, tiba-tiba aja ia tersedak, tumbang, dan jelas apa yang terjadi membuat bu direktur dan rekan kerja lainnya panik melihatnya. Tepat setelah ia menyebutkan nama Jun Kaname, animator sekaligus sutradara jenius ini pun mengembuskan napas terakhirnya. Gua mulai curiga apakah ini MK animator MAPPA dihujani banyak proyek anime ya? Dimulai dari titik inilah cerita baru akan dimulai. Setelah terbangun di tengah padang pasir, Natsuko yang masih belum tahu dia lagi ada di mana, hanya bisa ketakutan begitu melihat seonggok monster aneh dari kejauhan. Sampai akhirnya... Ya, di sini Natsuko hanya bisa terkejut mendapati beberapa karakter yang terasa tidak asing baginya. Meski telah melihat mereka berempat, namun Natsuko masih mengira mereka hanya sedang bercosplay dan ini semua hanyalah casting live action Horobyoku no Monogatari. Parahnya di sini, Natsuko masih belum sadar meski ekspresi mereka telah menggambarkan ketidaktahuan saat dimintai HP buat menelpon kantornya. いいか警報が鳴ったら避難するルールを守れどうなってんのこれ意味わかんないんだけど Seperginya mereka nampakkan Natsuko yang baru sampai di kerajaan tempat singgahnya Luke dan juga partinya. Awalnya si Natsuko masih mencoba menganalisa situasinya dengan logika. Akan tetapi semua itu runtuh begitu melihat momen serta karakter ikonik yang sama persis seperti di anime Horobyoku no Monogatari. 超空洞ボイドが現れた時、この世界は終わりを迎える。古より伝わる古より伝わる超空洞ボイドの超誕生空洞をボイドの誕生を阻止できるものが世界を救い我らを照らす真の光となる。ナインソルジャーこそ孫うことなき我らの光。 Melihat fakta yang ada, mau gak mau Natsuko harus percaya bahwa dirinya telah terisekai ke dalam dunia anime. Singkat cerita, Natsuko terlihat mendatangi Luke untuk mengkonfirmasi apakah dia benar-benar masuk ke dalam dunia anime. Setelah merasa yakin dan mengingat kembali jalan ceritanya, Natsuko ingat bahwa monster atau mulai sekarang kita sebut mereka Void yang menyerangnya tadi sebenarnya adalah pengintai sebelum nantinya pasukan berskala besar akan datang untuk memporak-porandakan kerajaan sekarat ini. Tanpa berlama-lama, Natsuko langsung memberitahukan hal itu pada Luke, tapi sayangnya tiada satupun dari mereka yang percaya padanya. Hingga akhirnya pertengkaran singkat pun terjadi. やめろ俺の仲間を傷つける奴は誰であろうと許さない今日は祝賀会だお前のような野蛮で凶暴な獣は皆に迷惑がかかる何が勇者様だ Mendengar ocehan sang hero yang gak mencerminkan tindakannya, Natsuko pun mengatainya yang bahkan gak peka dengan suara perut seorang gadis sepertinya. Di saat Natsuko yang ingin memakan hidangannya si Luke, sayangnya Luke ogah memberikannya dengan alasan seorang hero juga perlu mengisi perutnya untuk melindungi orang dongok sepertinya.
Di malam harinya, Natsuko nampak kelaparan sembari terus mengingat kembali jalan cerita dari anime tersebut. Dan ternyata, Yunio si unicorn dungu ini sepertinya akan mati saat penginvasian pasukan Void nanti. Dan bener aja, apa yang dikatakan oleh Natsuko rupanya benar-benar terjadi. Saking terkejutnya, Luke hanya bisa melongo tak percaya karena peringatan Natsuko sore tadi ternyata bukan sekedar omong kosong belaka. リュウク、とっとと終わらせてパーティーの続きしようぜ。死亡フラグ。 Singkat waktu setelah melihat ratusan ribu Void yang siap menyerbu kerajaan itu, nampaklah Luke yang meminta Yunio dan Memerin ngeflank ke belakang agar jumlah musuh bisa dikurangi. Sementara itu, ia akan menerjang dari depan mereka. Meski pada awalnya Natsuko enggan untuk ikut campur dan ingin jalan ceritanya berlangsung sebagaimana mestinya, akan tetapi karena mengingat kembali keputusasaan Luke yang ia tonton semasa bocil dulu, alhasil Natsuko berteriak untuk memperingati mereka, diiringi dengan satu-satunya alat yang terbawa olehnya ke isekai, Pekbar, tiba-tiba aja mengeluarkan suara memintanya untuk menggambar. Di lain sisi, perjuangan Luke harus dihentikan oleh Yunio yang terlihat menariknya mundur agar si Luke dan Memerin bisa ia lindungi dengan sihirnya. Bersamaan dengan perginya Yunio yang ingin menggunakan sihir penghancur diri, Memerin melihat Natsuko yang berlari sekuat tenaga ke arah Yunio. Melihat hal itu, jelas aja Luke langsung meminta agar Natsuko mau menghentikan bestinya itu. Sementara itu, Pekbar terus-terusan meminta Natsuko untuk menggambar sesuatu yang hanya bisa ditemukan oleh dirinya sendiri. Yunio yang telah mempersiapkan mentalnya pun nampak bersiap akan menggunakan sihir penghancur dirinya. Namun di tengah dia yang masih mengcasting sihirnya, Natsuko sendiri tengah memikirkan maksud dari kata-kata Pekbar padanya. Hingga pada akhirnya... それだ。 Alamak, dongonya di bumi disuruh kerja. Kekuatannya di isekai pun juga disuruh kerja dong. Sungguh cerminan pegawai MAPA sekali. Melihat Natsuko yang tiba-tiba mengeluarkan sebuah benda aneh, sontak Luke dan Memerin hanya bisa terkejut melihatnya. Setelah memunculkan seekor monster raksasa dari pembuatan key visual barusan, Luke dan Memerin semakin dibuat sangat terkejut melihat sosok tersebut. Tak ingin membuang banyak waktu, Natsuko langsung bergegas menyelamatkan Yunio yang cuma tinggal satu kata lagi sebelum dia selesai dengan casting peledakan dirinya. Sampai pada akhirnya... Wedian sekali, dengan sangat ezetnya Natsuko berhasil menumpas semua Void di sana hingga tak bersisa. Beruntungnya aja Yunio hanya terpental dan gak menyadari apa yang baru aja terjadi. Aksi Natsuko tadi tentunya menjadi sebuah tanda tanya besar bagi mereka semua. Apa, siapa, dan dari mana sosok Natsuko sebenarnya?
だから広瀬夏子だってば。どこから来た何者だ。現実から来たアニメだ。おいGak lama setelah Natsuko pingsan, Yunio datang dan masih mengira apa yang terjadi tadi adalah perbuatannya. Melihat sosok Natsuko di sana, sontak ia pun terkejut karena sempat mengira Natsuko adalah monster berbulu. 広瀬夏子だ。広瀬夏子。現実の国から来たアニメーターだ。 Dan berakhirlah alur cerita anime Zensu episode pertama. Jujur aja nih ya, gua awalnya skeptis edian sama anime yang satu ini cuy. Apalagi yang kita omongin di sini tuh Studio Mappa. Nggak disangka-sangka Zensu punya animasi yang cukup bagus, bahkan melebihi ekspektasi gua. Udah nggak tidur berapa hari itu pegawainya? Gue penasaran deh. Oke, waktunya kita sebar kodok. Sesi balas roasting komentar dongo. Langsung aja, teruntuk kalian yang suka nge-spamming komentar loncat lanjut dan yang sering bilang kok durasi pendek. Berapa kali ku bilang adik-adikku semuanya, anime baru rilisnya itu per minggu, bukan per hari. Kenapa begitu? Ya sesimpel karena mereka yang di Jepang bikinnya memang per minggu. Kalau semisal kalian gak percaya, silakan baca-baca di Google atau cari di YouTube aja alasannya. Atau kalian bisa langsung pergi ke Jepang, tanya ke mereka secara langsung. Dan untuk kalian yang suka komen seenak jidat minimal sejam, kok durasinya pendek, gak seru cuma dikit doang, dan lain-lain. Durasi asli anime itu per episodenya 23 menit. Berhubung gua ini rekap alur cerita, di mana-mana ya rekap tuh artinya mempersingkat. Nah, yang kalian gak tahu nih ya, para pengalur anime yang sejam-sejam itu bisa kalian hitung sendiri. Sebenarnya durasi per episode mereka tuh berapa? Kita hitung ya, biar kalian gak ketipu lagi. Durasi asli anime 23 menit. Kalian bisa cek sendiri di Google kalau nggak percaya. 1 jam ada 60 menit. Para pengalur anime 1 jam full episode, yang artinya mereka menjadikan 12 episode menjadi 1 jam. Di mana itu berarti 60 menit dibagi 12 episode, sama dengan 5 menit. Nah, kok bisa durasi yang tadinya 23 menit tiba-tiba aja menjadi 5 menit? Kemanakah 18 menit sisanya? Gimana? Baru sadar kan? Makanya jangan asal komen der. Nah, untuk WAM 2 sendiri gua mengaku cukup banyak scene yang gua potong. Tapi itu pasti scene yang gak begitu penting dan gak begitu berpengaruh dalam cerita aslinya. Bukannya si MC lagi scene battle terus guanya malah full yapping. Contoh kayak gini ya. Singkat cerita, setelah mereka bertarung, Jinwo bermodalkan pasukan bayangan menggempur pasukan Ice Bear di hadapannya. Tapi si pengalur ini nggak nunjukin scene battle-nya. Atau meski ditunjukin pun cuma 5 detikan doang. Pertanyaannya, kalian ini mau nonton alur cerita anime atau mau nonton orang presentasi PPT? Oke lah guys, sorry banget ya semisal ada yang tersinggung sama segmen barunya WAM 2 di sini. Jujur, gua nggak pengen ngerosting sama sekali. Tapi karena gua risih dengan komentar minimal sejam dan sejenisnya, otomatis gua harus bikin segmen sebar kodok ini. Oke ya guys, udah ya. Gua mau maling rebutannya Kang Dadang dulu. Bye-bye.